warisi itu semangatnya, apinya, jangan sampai warisi abunya. Sekarang ini kita ini punya organisasi, ini organisasi jelas, bukan organisasi yang baru muncul kemarin sore. Apa ya, saya masuk UIN itu 2013, lalu di 2014-nya saya jadi ketua umum Rimasi, lalu selesai 2016. Jadi kira-kira saya ini sambutan sebagai ketua umum Rimasi itu 3 tahun di hadapan Sukma Wijaya waktu itu, sampai Marwan Hamami. Jadi 3 kali pelantikan, naik lagi, terakhir baru Yuji. Nah, tadi mungkin ini karena mungkin saya paling muda, jadi mohon maaf saya agak serius ya, dan saya ingin teman-teman nulis. Ada tugas nggak ini dari MOT? Mana MOT? MOT mana? Ada tugas nggak MOT? Suruh nulis gitu, review. Ada ya. Saya minta teman-teman nanti bikinlah kira-kira berapa karakter, tunuh ribu. Kira-kira berapa paragraf gitu ya soal 10 menit tentang sejarah perjuangan Rimasi. Entah nanti gimana caranya, saya minta nanti di posting di Instagram, di tag ke saya ya, di tag ke saya, IG-nya Dendi Budiman, nggak pakai spasi, tulisannya kecil semua. Biasa. Ya teman-teman, sebelum masuk ke ini, ke inti, kalau tadi kan bicaranya soal periode masing-masing, saya ingin coba meramu itu dalam satu narasi sejarah. Jadi kalau kita bicara soal Rimasi, ini kan kita tidak bisa menangkap pesannya apa sih gitu. Kalau menurut saya, apa pentingnya mempelajari sejarah? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami, terutama di organisasi ya. Pertama, apakah ada alumni yang sukses atau anggota yang sukses dari Rimasi? Ya kalau ditanya ada, pasti ada lah. Salah satunya mungkin Kang Anung, Kang Jenny, dan Kang Faisal dan yang lain-lain. Yang kedua, kalaupun ada, apakah orang itu mengakui bahwa dia sukses itu salah satunya berkat Rimasi misalnya, berkat organisasi tersebut. Nah pertanyaan terakhir, kalau memang iya dia sukses dan dari organisasi tersebut, apa kira-kira strategi yang mereka lakukan ketika beraktivitas di organisasi tersebut? Ini penting menjadi pertanyaan serius ya, karena begini, kalau kita ngelihat misalnya kenapa ada orang yang udah tua, udah kakek nenek-nenek, mereka begitu militan sama satu organisasi, bahkan sampai menyempatkan hadir, keluar uang gitu segala macam. Nah itu pertanyaan itu mulanya. Sebenarnya ini pertanyaan ya teman-teman aktivis Ciputat. Kenapa misalnya orang begitu fanatik, begitu militan sama organisasi? Nah pertanyaannya dari situ. Kalau ada nanti bisa dijelaskan. Nah sebelum masuk ke periode saya ingin berawal dari gini. Organisasi ini kan dibentuk oleh semangat yang sama, oleh satu kesamaan yang sama gitu, satu persamaan tekad, persamaan nasib dan seterusnya. Nah dalam landscape sejarah, kebetulan saya ini dari mulai 2000 Mastaka pertama, Kang Jenny, ini Kang Jenny ini mentor saya, orang tua saya, kakak saya. Saya masuk ke Rimasi, beliau lah yang masukin. Waktu itu beliau jadi sekretaris, saya ya. Tapi alhamdulillah saya nggak di Mastaka. Jadi saya masuk, lalu kemudian di ketua umum sampai leser. Nah pergantian silat, awalnya kan silat ke Mastaka itu juga di periode saya. Nah jadi kembali lagi ya, sejarah itu kan soal data. Gak mungkin ada organisasi ini tanpa ada sejarah panjang yang melatar belakanginya. Kira-kira kan gitu kan ya. Nah ini kan barang jadi, Rimasi ini barang jadi. Siapa sih yang membidaninya gitu? Lahirnya karena apa? Nah saya ingin berangkat dari sini. Dari mana ya kira-kira ya? Saya sih biasanya kalau menuturkan sejarah Rimasi agak lumayan jauh. Dari kapan sih Indonesia ini hadir gitu? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Kapan Indonesia ini hadir? Lahir gitu kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ngobrol aja ngobrol, ini kan bincang-bincang, nggak usah terlalu serius gitu, nanti ngantuk. Ada yang bisa utarakan nggak? Kapan sih Indonesia ini lahir gitu? Ada yang bisa ngomong nggak? Oh ini mahasiswa bos, masa ente diem-diem aja? Malulah sama organisasi lain. Tadi saya dengar dari Kang Saab, pesertanya antusias katanya. Ayo dong, coba ada yang mau komentar nggak? Kapan sih Indonesia ini lahir gitu? 1945.
1945. Siapa namanya, Kang? Risna. Risna? Oh, Risna ya? Di mana? Di mana? Ahmad. Oh, Ahmad. Di mana? Di mana? Oh, Gerbi. Nah, benar. Jadi secara state, secara negara, Indonesia itu lahir tahun 1945, diproklamasikan sama Soekarno dan Hatta dan seterusnya. Nah, tapi secara nation, secara bangsa, itu kapan coba? Kapan Indonesia secara nation lahir gitu? Ini prolog sebelum nanti masuk ke tanggal 13 April 2002 lahirlah sebuah organisasi Rimasi yang hari ini kita berkecimpung di dalamnya. Ini prolognya harus matang sebenarnya karena pijakannya dari situ. Semangatnya sama, semangat kaum muda, kaum intelijensia, kaum terdidik gitu. Ada yang tahu nggak kapan bangsa Indonesia lahir? Ini nggak ada yang tahu. Coba dong komentar aja, komentar. Mahasiswa itu kan harus kritis ya Kang Anung ya. Ini kan kita sebenarnya mengingat-ingat juga sebenarnya kan, agak lupa juga. Kapan bangsa Indonesia ini lahir secara bangsa gitu? Nation state gitu kan? Kapan? Coba ini nanti saya ingin teman-teman serius ya bikin narasi sejarah perjuangan Rimasi. Saya berangkatnya dari situ karena biar paham duduk perkara peran pemuda ini di masyarakat itu kayak gimana. Jadi secara nation, secara bangsa gitu ya. Lalu secara negara lahir tahun 45. Secara bangsa itu lahir tahun 28. 1928 sebelum Indonesia merdeka. Jadi tahun 1928 itu melalui Kongres Pemuda kedua yang dimotori sama Muhammad Yamin melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan melahirkan 3 hal. Pertama apa? Enggak, poin pentingnya soal persatuan kan. Pertama bersatu satu tanah air. Kedua bahasa. Ketiga ini kayaknya agak gagal paham nih. Intinya begitu ya. Soal pertama persatuan bersatu bertanah air yang sama, ya kan? Kedua berbahasa, ketiga berbangsa. Nah itulah disitulah tonggak pertama lahirnya bangsa Indonesia. Sebelumnya nggak ada bos bangsa Indonesia itu. Adanya apa? Adanya suku Jawa, Sumatera, Sunda gitu ya, dan seterusnya. Barulah tahun 28 para pemuda ini berkumpul mendeklarasikan diri untuk bersatu dalam satu sumpah. Disebutnya sumpah kan, biar nggak agak ngeri gitu. Namanya Sumpah Pemuda. Nah itu tonggak persatuan nation gitu ya, bangsa. Nah tapi kan Sumpah Pemuda juga barang jadi, sama seperti 45 itu barang jadi, ya kan? Itu tuh ibaratnya apa ya, seremonial aja. Sebelumnya ada sejarah-sejarah sebelumnya perjuangannya, ya kan? Nah kapan nama Indonesia lahir coba? Ada yang bisa jelaskan nggak? Kapan term Indonesia itu muncul gitu? 1924 itu apa momentumnya? Ini saya kalau ada apa-apa nulis sebenarnya lebih enaknya menggambar apa gitu kan, peta. Ini teman-teman agak diperhatikan ya, ini senior-senior kalian juga yang pengurus-pengurus itu belum tentu dapat. Karena saya 2 tahun itu absen menuturkan sejarah Rimasi. Terutama di zamannya Sani dan pertama ya, ini yang kedua ya. Ya, masa kedua ya. Jadi awal ini saya agak cepet lah. Awal mula nama Indonesia muncul itu kan istilah etnografi. Tahun kira-kira 1918 di akhir abad ke-19. Pada waktu itu Indonesia masih disebut sebagai tanah jajahan Hindia Belanda. Nusantara itu sebetulnya lama juga. Itu kan Sumpah Palapa, Gajah Mada. Belakangan baru muncul lagi. Sekarang diramai lagi Nusantara, Islam Nusantara dan seterusnya. Nah pada waktu itu sebetulnya Hindia Belanda. Jadi tanah jajahan yang dijajah sama Belanda itu disebut Hindia Belanda. Nah lalu kira-kira awal abad ke-20 1901 ini versinya J.J. Rizal ya, dia bilang orang yang pertama kali berpikir bahwa kita ini siapa. Nah dari situ awalnya, kita ini siapa? Maksud kita ini orang yang tinggal di kawasan ini itu siapa gitu. Siapa? Nah itu namanya Ahmad Rifai, orang Palembang, Melayu Palembang. Nah pertanyaan di situ tidak sampai di pertanyaan itu, lalu dia bikin tabloid namanya Bintang Hindia. Nah di situ dia mulai bicara soal kita ini siapa sih gitu. Itu tahun 1901, awal abad 20. Belum ada namanya organisasi, partai politik dan seterusnya. Jadi teman-teman,
fenomena negara itu fenomena baru. Lebih panjang manusia hidup tanpa negara. Benar nggak? Kita hidup itu kan bernegara kira-kira berapa sekarang? 71 ya? Hah? 76 ya? Oh ya 76. Sebelumnya itu kan belum ada negara, kerajaan dan seterusnya. Nah sama sepertinya kata Indonesia, tahun 1901 Ahmad Rifai bicara soal itu, lalu Kartini nimpalin. Rifai kan bilang begini, Hindia Belanda itu tidak ada apa-apanya tanpa Nederland, tanpa Belanda. Kata Kartini waktu itu ditanggepin, cara berpikir itu cara berpikir yang salah. Kata dia justru Hindia Belanda itu tidak ada apa-apanya tanpa Hindia Belanda. Sumbernya dari sini kok. Nah pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul sampai akhirnya lahir organisasi-organisasi kayak SDI ya kan, Serikat Dagang Islam, kemudian berubah jadi Serikat Islam sama Cokroaminoto. Lalu muncul Budi Utomo tahun 1908 sampai puncak-puncaknya Sumpah Pemuda itu 1928. Nah perjalanan itu selalu diisi oleh angkatan muda. Angkatan muda itu artinya anak muda yang kira-kira umurnya 20-an lah. Karena Yamin itu ketika bikin kongres pemuda, itu kira-kira usianya 20-an lah, 21-22. Begitu juga Muhammad Hatta waktu di Belanda, dia bikin perhimpunan Indonesia itu kira-kira usianya kayak kita. Usia 24-25 itu dia bikin perhimpunan Indonesia, yang kemudian sekarang jadi perhimpunan pendidikan Indonesia yang ada di luar negeri. Nah teman-teman, saya ingin cerita begini, bahwa sejarah panjang Indonesia ini selalu dimotori oleh angkatan muda yang usianya kira-kira nggak jauh dari kita, usia 20-an, dan mereka itu intelijensia, kaum terdidik, kaum pemikir. Nah teman-teman ini kan yang hadir ini kan sebenarnya bisa aja milih untuk tidur di rumah kan, apalagi sekarang zaman gadget ya, tinggal tiktokan gitu ya. Tapi teman-teman memilih untuk hadir di sini, ini kan keputusan yang zaman dulu pun juga mereka begitu gitu. Mereka memutuskan untuk membuat organisasi, kemudian menghimpun gerakan dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira tahun 1908 muncul Budi Utomo, 28 muncul Sumpah Pemuda, 45 Indonesia Merdeka. Lalu ya dari situ kita bisa mulai melacak perjalanan bangsa gitu ya, ada Orde Baru, ada Reformasi dan seterusnya. Nah, masuk ke perjalanan sejarah Rimasi. Ini yang jarang diketahui. Ini saya sebenarnya agak meramu dari senior-senior. Kalau sejarah itu kan ibaratnya kayak puzzle ya, kayak ya sempalan lalu digabung gitu, dan semua orang punya versinya masing-masing. Yang saya tahu ketika 2013 masuk ke Rimasi, saya coba melacak kesejarahan di Rimasi. Udah di-share ya? Udah di-share belum? Ada di grup ya, nanti teman-teman bisa baca. Kalau teman-teman lihat di Google, saya bisa pastikan, agak ngeklaim sih sebenarnya. Kalau teman-teman lihat Rimasi di Google itu kira-kira hampir didominasi sama tulisan-tulisan saya. Misalnya apalah gitu ya, ngarang-ngarang sebenarnya waktu kuliah, tulis apa gitu soal sejarah Rimasi. Tapi dari situ sekarang saya baca-baca lagi, ya agak benernya juga terkonfirmasi sama cerita Kang Anung. Saya waktu itu pertama kali kenal Rimasi, lalu saya ngelacak paling jauh, itu saya ketemu Pak Asep Usman, mungkin Kang Anung kenal, dosen di dakwah. Dia sekarang guru besar ya di dakwah ya. Nah dia itu, oh ya siap. Nah beliau itu cerita begini, saya dulu kuliah di IAIN. Zaman saya ketika tahun 69 kata dia, itu memang belum ada Rimasi. Cuman saya tahu ada organisasi di Rawamangun, di UNJ waktu itu kan. Katanya namanya itu Himasu, Himpunan Mahasiswa Sukabumi. Nah ini dikonfirmasi lagi sama waktu pelantikan saya di Pendopo itu, Pak Sukma bicara begini, Pak Marwan waktu itu, udah Pak Marwan. Saya dulu ketua Himasi kata dia di Bandung, dia kan Parahyangan ya kalau nggak salah ya. Saya ketua Himasi tahun 70-an. Jadi ada kesamaan, di Jakarta Himasu, di Bandung Himasi. Agak kemiripan, ini nanti akan ketemu di perjalanan sejarahnya. Nah kata Pak Asep Usman, di IAIN itu belum begitu populer, orang berorganisasi gitu, orang di daerah gitu, karena ingatan masa lalu soal Sumpah Pemudanya itu masih dekat. Sumpah Pemuda itu kan meleburkan, tapi tidak menghancurkan ya, meleburkan suku untuk bersatu dalam satu bangsa gitu kan. Lalu kemudian ada orang-orang kayak kita nih ingin kemudian mengsegmentasikan diri pada satu suku, bahkan ini bukan suku lagi, satu daerah gitu ya nggak, satu kabupaten kota gitu.
Nah jadi nggak kurang diminati, tapi ada di Rawamangun di UNJ waktu itu namanya mungkin apa ya, STKIP ya mungkin ya, IKIP kali dulu ya kata dia. Nah perjalanannya waktu organisasi Rimasu ini berubah namanya, jadi namanya IMS. Ini nanti perjalanannya setelah IMS Ikatan Mahasiswa Bumi berubah jadi IMAS itu Kang. Ini juga terkonfirmasi sama Pak Asep. Pak Asep itu lumayan lah, saya pikir agak bisa dipertanggungjawabkan data-datanya itu. IMS lalu IMAS. Nah setelah IMAS lalu itu kan masih Orde Baru. Orde Baru hancur runtuh 98, muncul inisiatif dari Pemda waktu itu. Ini juga cerita dari Kang Edi kan, Edi Bengkit. Jadi dia bilang waktu itu memang tahun 98 itu ada upaya untuk mempersatukan gerakan mahasiswa di satu payung yang sama gitu. Muncullah ide mempersatukan seluruh organisasi mahasiswa dalam satu nama yaitu Himasi. Jadi perjalanannya dari Rimasu di Jakarta ya, Rimasu kemudian IMS, kemudian IMAS, kemudian jadi Himasi. Kalau nggak salah ya, Himasi tahun 2000-an, tahun 99 sampai 2000-an waktu itu ya. Nah, Himasi di Sukabumi jadi pusatnya, himpunan mahasiswa asal Sukabumi namanya itu. Lalu daerah-daerah lain jadi cabang. Waktu itu katanya ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Jogja, sama di Semarang kalau nggak salah. Nah, kemudian karena ini sifatnya sentralistik, jadi ketua umum lalu cabang. Ada anggaran dari Pemda. Nah, anggaran ini selalu nggak jelas gitu nyampenya itu. Kalau kata Kang Fahmi Rahman, Kombob ya namanya ya, dia bilang kita pernah dapat beberapa kali itu 20.000 katanya. Dari anggaran pemerintah itu yang resmi kata Kang Fahmi itu. Nah ini kan nggak beres, nggak ada transparansi dan seterusnya. Akhirnya barulah tahun 2002 di Cikundul, ya kalau nggak salah Kang ya, itu yang ceritakan di Cikundul ya, Tegalega. Oh kalau yang ini versinya di Cikundul ya, di Cikundul 13 April 2002 resmilah Himasi cabang Jakarta berubah nama menjadi Rimasi sebagai organisasi yang otonom, tidak terikat dengan organisasi lain. Nah langkah kita di Jakarta ternyata menginspirasi gerakan-gerakan mahasiswa Sukabumi di daerah lain. Misalnya di Bandung berubah jadi Patwa Bumi, di Jogja berubah jadi Surya Kencana. Nah ini terkonfirmasi sama Kang Ridwan, alumni Jogja Surya Kencana. Waktu itu ketemu di hitanan massal di Cibolang. Waktu itu Rimasi bikin hitanan massal di Cibolang tuh, di Masjid Jalur. Dia cerita, ya dulu saya di Surya Kencana katanya ketemu sama ini. Nah ini terkonfirmasi. Nah dari 2002 itulah Rimasi hadir berdiri di Jakarta, namanya Rimasi Jakarta. Dari situ kita bisa melacak sejarah, ada dinamika organisasi, ada naik turunnya gitu. Ada kadang vakum, kadang naik, begitu terus. Nah sampai masuk ke cerita saya, 2013 saya masuk di Rimasi, 2014 saya memimpin organisasi Rimasi. Dan alhamdulillah waktu itu yang jadi anggotanya saya sendiri dan adanya Kang Jaini, Teh Nabila. Itu saya kemana-mana berdua bos, sama adanya Kang Jaini. Saya dimarahin sama Kang Jaini itu habis-habisan. Ini cerita suka dukanya ya. Yang jelas dinamikanya itu cukup menarik. Karena begini, waktu ketua umum sebelum saya itu angkatan Kang Jaini. Kira-kira beda generasinya 6 tahun kali ya, ya. Jadi ketua umum sebelum saya itu Kang Dik yang tadi diceritain, alumni PTIK, dia mau wisuda semester 10. Saya semester 2 bos. Semester 10 ke semester 2. Bayangkan ada 1, 2, 6, 4, 6, 8, 3 generasi bos. Kepangkas, hilang. Bayangin yang disilatkan sama Kang Jadi itu hilang. Saya soan kemana-mana bos. Saya ngomong, Kang ini gimana ini organisasi ini? Kita mau bangun lagi apa mau kita bubarkan aja ini? Itu serius. Aduh, kalau dibubarkan sayang-sayang kan, karena waktu itu daerah kayak Cianjur, Garut itu nggak ada bos. Barulah Cianjur waktu zaman 2014 muncul nama Fatwa Suci. Lalu Garut bikin Darmaga gitu. Nah dari situ Jabar itu dari dulu memang nggak pernah bersatu. Beda dengan daerah lain, Banten ada HMB, lalu di Sumatera misalnya apa HML ya, Lampung itu juga baru-baru sebenarnya. Lebih lama Rimasi dibanding HML itu, serius. Nah lalu zaman Ripado itu pernah ada inisiatif untuk mempersatukan Jabar gitu ya. Tapi ya gagal-gagal juga karena akarnya itu nggak kuat. Nah saya ingin bilang Rimasi ini menjelang 20 tahun organisasi Rimasi itu kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena akarnya kuat, fondasinya kuat.
Meskipun misalnya ada turun naiknya itu dinamika, yang jelas secara organisasi kita ini kokoh. Pada rentang waktu 2013 saja nih sampai 2020 itu kan macam-macam tantangannya. Misalnya di Unpam bikin gerakan apa ya waktu itu ya? Yang dikomando sama Shirley itu apa namanya? Jadi ada bikin dualisme di Unpam gitu. Zaman saya juga ada. Jadi Jambang ini kan mau bikin kabupaten baru. Kita bikin namanya Pacaraya waktu itu ya. Kita bikin Paguyuban Jambang Raya. Tapi gagal. Begitu juga yang digagas sama Shirley itu. Ini saya nyebut nama bukan gibah ya. Ini kan bagian dari fakta sejarah. Orangnya juga nggak ada juga sekarang, entah kemana. Dia bikin organisasi baru namanya apa ya waktu itu ya. Pokoknya makhluk apa lagi lah itu muncul. Dan gagal. Artinya Rimasi ini meskipun turun naik dari generasi ke generasi, tapi kokoh. Saya bisa pastikan sampai mungkin puluhan tahun ke depan, sampai teman-teman punya istri, punya anak, punya cucu, ini bakal ada. Mudah-mudahan ya. Meskipun turun naik. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi ya, yang ketiga tadi itu. Apakah betul organisasi ini menelurkan alumni-alumni yang sukses? Bisa dilacak nanti, ada yang jadi komisioner, Kang Anung di birokrasi di Tangsel. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mereka berorganisasi sehingga mereka bisa sukses? Itu yang harus dipahami, ya kan? Kalau cuma sekedar sejarah-sejarah aja sebenarnya nggak menarik. Saya bisa klaim pada zaman saya itu Rimasi itu harum, bos. Belum pernah ada kejadian sejarah Rimasi bisa pasang billboard di yang keluar masuk keluar UIN itu yang gede. Zaman saya itu pasang, serius. Saya bikin seminar di kampus itu mungkin ada berapa kali tuh di FISIP. Kebetulan saya di FISIP kan, di ADAP ada Ikin waktu itu jadi HMJ yang kemarin ngisi itu kerjasama sama dia, seminar juga. Lalu di HMD seminar juga, sama di ASPI PMI bikin seminar. Meskipun ya kadang besar kadang kecil biasalah. Ya, namanya juga kan masuk kadang malas juga. Tapi saya bisa mungkin, mohon maaf ya, ada ngeklaim kali ya. Saya mungkin bisa bilang pada zaman saya itu Rimasi itu harum. Kenapa saya bikin Mastaka itu merubah mindset. Dulu itu kan silaturahmi dan taruh. Saya rubah jadi Mastaka. Mastaka ini kan kepala, ya kan, dalam bahasa Sunda itu kepala. Saya ingin bahwa organisasi ini melahirkan para kepala, para pemimpin, bukan pengekor gitu. Nah, supaya nanti apa? Kedepannya orang-orang yang alumni Mastaka ini jadi orang di kampus. Alhamdulillah itu saya bisa rasakan betul. Alumni pertama Mastaka itu ada generasi siapa ya? Iki waktu itu ketua panitia, Ripardo. Alhamdulillah bos, saya sendiri sama Teh Nabila itu adanya Kang Jenny. Dari situ rame, sampai sekarang nih rame. Betul itu, perjuangan itu memang tidak mengkhianati hasil. Ripardo itu, saya kalau mau bilang, teman-teman kalau mau belajar organisasi yang benar itu ke Ripardo. Serius dia itu. Bayangkan nih, dalam satu organisasi dia bisa bikin pleno 2 kali. Ada reshuffle. Bayangin coba, kabin di reshuffle sama dia. Itu dia serius. Makanya dari zaman Ripardo kemudian ke Mang Ihsan, itu saya bisa bilang itu masa-masa kejayaan Rimasi yang gak bakal terjadi di masa lalu. Dan mudah-mudahan bisa terjadi di masa depan. Zamannya Kang Ramli gitu ya. Kayak gitu. Tepuk tangan dulu dong. Saya kan capek juga yang ngomong gitu. Gitu teman-teman. Ini sekelumit aja soal sejarah ya. Yang jelas kalau kata Soekarno kan, kalau bicara sejarah itu jangan lupakan sejarah, itu betul. Maksudnya jangan dijadikan fosil. Warisi itu semangatnya, apinya, jangan sampai warisi abunya. Sekarang ini kita ini punya organisasi, ini organisasi jelas, bukan organisasi yang baru muncul kemarin sore. Ini organisasi lama, ini organisasi serius gitu. Bukan organisasi yang ruang riung, apa sih ruang riung itu ya? Saya dulu dikritik juga itu sama dosen tarbiyah, lagi ngumpul gitu kan di Selasar. Ini acara apa? Acara Rimasi, riungan mahasiswa. Apa itu riungan kata dia? Agak ngenyek juga. Nah saya pikir mungkin karena riungannya itu jadi aktivitasnya ruang riung nggak jelas gitu. Nah saya ingin bangun organisasi ini secara serius, dan alhamdulillah ketemu teman-teman yang serius juga. Ya ada Kang Ekin waktu itu, ketemu lagi Teh Nabila dan seterusnya. Nah ini giliran teman-teman pengurus sekarang nih, dan pada waktunya teman-teman juga bakal jadi pengurus.
Nah nanti akan seleksi alam nih, yang sekarang 17 berapa orang lagi nih, yang ujung kan. Terakhir nanti siapa nih jadi ketua umum? Jangan-jangan nggak ada nih. Zamannya Kang Ramli nggak ada jadi ketua umum bos. Sedih saya. Lo ngapain gitu ini capek-capek kita bikin mastaka tiba-tiba pas pemilihan ketua umum orang yang belum mastaka. Sakit hati bos. Bener. Sama jangan ketua umum selesai itu nggak mastaka juga. Oh sakit hati saya bos. Karena nggak ada lagi yang mau, nggak ada yang bisa. Tapi alhamdulillah ternyata perjalanan waktu itu nggak jadi patokan ternyata. Yang penting kan militansi, loyalitas dan bangga gitu menjadi Rimasi itu. Jadi kalau teman-teman di kampus itu harus bersaing. Jadi jangan ngekor gitu ya. Mungkin kelak teman-teman pada masanya akan ada yang jadi presiden jurusan ya, fakultas, ada universitas. Sekarang ada nggak Rimasi yang jadi? Oh ini kader kebanggaan kita juga ini. Mastaka di tahun berapa? Oh ini bangga bener saya. Kang Rijal yang kemarin ngisi, itu kan orang yang saya pikir serius itu dalam pendidikan. Itu Mastaka kedua di Yawitra nih, di sini di belakang Yawitra. Itu orang serius itu. Dan orang serius itu kan kelihatan ada progresnya. Masuk gitu, fresh graduate, masuk lagi LPDP, nanti jadi PNS dia. Oh itu kebanggaan itu, terus terang kebanggaan Rimasi. Itulah yang saya bilang, apakah ada alumni Rimasi yang sukses? Ada. Apakah suksesnya itu berkat organisasi Rimasi? Betul gitu. Apakah apa yang mereka lakukan? Ya bisa ditanya gitu, dia lacak sejarahnya. Dia ngapain aja di Rimasi? Kayak gitu. Nah nanti teman-teman begitu juga. Seangkatan ada nggak yang sukses gitu? Kalau ada, apakah dia suksesnya di sini? Karena begini, di UIN kita kan ikut Rimasi, ikut HMI, PMI, LDK, UKM dan seterusnya. Nah tapi ketika sukses, ada nggak yang merasa saya ini sukses karena dulu pernah di Rimasi? Kayak gitu. Saya ngomong begini, saya merasa Rimasi itu punya andil banyak untuk diri saya. Kayak gitu. Saya bisa kemana-mana dari Rimasi, kenal banyak orang. Di angkatan saya tuh menyebut saya tuh tanggung-tanggung aja sampai sekarang bos. Karena ketua umum gitu. Dan itu fakta sejarah. Ini Ramli nih. Mungkin dibanding angkatan lain ada yang lebih hebat, lebih ganteng, tapi dia punya takdir sejarah. Sampai kapanpun dipanggilnya Tum gitu. Kang Jenny nih waktu saya masuk, Kang Jenny itu sekjen Rimasi. Lalu dia sekjen juga di HMI. Lalu sekjen juga di mana lagi kan? LSMI. Lalu di mana lagi? Sekjen di Sanggarayu. dari satu waktu dia jadi sekjen di 4 tempat. Begitu antusiasnya gitu loh. Jadi kalau ada mahasiswa sekarang di Rimasi nggak ikut, di internal nggak ikut, di eksternal nggak ikut, lah ngapain kuliah? Ya nggak sih? Apalagi di UIN Ciputat bos. Yang tadi katakan ini kawasan Rani Muka. Kalau kuliahnya di Sukabumi gitu ya, oke lah, biasa-biasa aja, yang penting lulus gitu. Tapi karena kita di Ciputat itu kalau kata anak-anak punya kutukan serius, kutukan intelektual. Iya. Banyak tokoh-tokoh lahir dari Ciputat bos, dari mulai pemikir, intelektual, birokrat, politisi, ya koruptor juga ada juga dari Ciputat. Sudah ada itu koruptor juga. Tapi yang jelas Ciputat ini betul-betul sarang orang-orang bilang itu tanah suci yang dijanjikan Tuhan. Jadi kalau teman-teman nggak manfaatkan ini, wah itu sayang sekali. Teman-teman bisa dapat apapun lah di Ciputat itu. Dari mulai yang jadi nabi juga ada ternyata. Alumni Sudin juga. Saya pikir gitu teman-teman, saya akan nanti minta ini ya reviewnya ya soal pemahaman teman-teman soal sejarah Rimasi. Nanti mungkin yang bagus saya akan kasih reward dan saya akan publish di media. Kebetulan saya ini kerja di sebutnya ya, corporate lah mungkin ya. Saudaranya Kang Anung, Kang Ferry Muhlis Arifuzama, mungkin teman-teman tahu. Jadi di dunia survei itu kalau kata dia Kang Anung ya, ada 2 tokoh sentral. Pertama saya Saiful Mujani, kedua dia. Selebihnya itu pengikut. Kata dia gitu. Dan itu orang Sukabumi. Tapi kalau ditanya, apakah kenal Rimasi? Enggak tahu. Karena apa? Karena dia nggak merasa ngapain gitu organisasi primordial itu nggak menarik. Kayak gitu. Padahal dia orang Sukabumi. Orang Sukabumi, orangnya di sini di Gandasoli. Sukses gitu, besar. Tapi dia nggak merasa bagian dari kita, dari Rimasi. Jadi berbanggalah kita menjadi Rimasi karena nggak semua orang bisa di Rimasi. Jadi nanti saya tunggu ya. Yang paling bagus saya akan kasih reward. Hadiahnya apa? Nanti rahasia saya. Nanti jangan ditagih dulu. Nah yang jelas saya akan naikin di portal media di tempat saya inilah beraktivitas.